Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu, insya Allah. Setiap hari sistem pencernaan kita mungkin kemasukan makanan-makanan yang tidak sehat. Contohnya ada zat pengawetnya, pewarna makanannya, pemanis buatannya, dan segala hal zat kimia lainnya yang justru menjadi racun bagi tubuh kita. Maka diikhtiarkan kita pun mengkonsumsi makanan yang bersifat detox supaya bisa keluar tuh racun-racun di dalam tubuh kita. Setiap hari juga mungkin kita menggunakan panca indera kita tidak amanah. Kita mengotori panca indera kita seperti mata melihat yang haram, lisan mengatakan hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah atau menyakiti hati orang lain, dan telinga kita pun mendengar apa yang kita ucapkan. Maka setiap hari panca indera kita penuh dengan kotoran. Nah, untuk mendetoks panca indera kita, maka harus kita perbanyak tilawah Al-Quran. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Shadaqallahul azim. Ketika kita membaca Al-Quran, mata kita melihat susunan huruf-hurufnya, lisan kita membacakan setiap ayatnya, dan telinga kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Maka sekali mendayung 3 pulau terlampaui. Lisan kita, mata kita, panca indera kita, semuanya Masya Allah dibersihkan dari segala kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Apalagi ketika kita menghadirkan pikiran kita, menghadirkan hati kita ketika membaca Al-Quran, maka pikiran dan hati kita akan dibersihkan dari segala kotoran-kotoran. Masya Allah ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, segala dosa-dosa oleh panca indera kita, lisan kita, dan pikiran kita bisa dibersihkan pada waktu yang bersamaan. Maka Quran ini menjadi kebutuhan bagi kita. Ketika dosa-dosa itu kita lakukan terjadi pada diri kita, maka langkah yang teman-teman lakukan adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi suatu kebutuhan bagi jasadiah kita dan bagi ruhani kita. Allah menciptakan kita dengan luar biasa gitu ya. Kemudian dilengkapi juga dengan sepaket aturannya, manual booknya ini Al-Quran, supaya kita hidup penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Maka kebayang kalau kita jauh dari Al-Quran, dosa-dosa yang dilakukan panca indera kita, dilakukan oleh pikiran kita, dilakukan oleh hati kita, maka ini tidak dibersihkan, tidak terdetoks ya. Maka kebayang itu numpuk banget di dalam diri kita. Maka panca indera kita penuh dengan kotoran, pikiran kita jadi tidak bisa jernih, kemudian hati kita juga akan jauh sekali dari ketenangan. Maka orang-orang yang jauh dari Al-Quran, dia akan cenderung melakukan banyak keburukan, karena dia tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk bagi kehidupannya. Maka dia akan menjadikan asumsi sendiri, asumsi pribadinya sebagai tolak ukur perbuatan, baik dan buruk diserahkan kepada hawa nafsunya. Jadi dia akan menjadi orang tersesat. Akan tetapi kebanyakan mereka yang sudah tersesat itu merasa tidak tersesat ya, jadi merasa biasa aja. Maka nauzubillah kalau kita seperti itu. Berarti kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran supaya dosa-dosa kita digugurkan, diri kita juga terperbaiki, akhlak kita juga terperbaiki oleh Al-Quran. Jadi jangan pernah kita jauh-jauh dari Al-Quran. Kita cari keberkahannya lewat bacaannya, dan kita pun belajar untuk memahaminya, karena di sini penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya. Maka kita jangan berhenti untuk belajar ke majelis-majelis ilmu. Jadikan ia teman setia di dunia dan teman setia menuju surga, insya Allah. Semangat terus bersama Al-Quran, setia bersama Quran. Oke, salam hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.